Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman yang ada di sini semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, perkenalkan nama aku Nana. Aku dari tim Lemonilo. Di sini juga aku nggak sendiri, karena aku akan ditemani sama tim Lemonilo. Ada Kak Tira, Kak Ardini, Kak Eren, dan juga yang lainnya. Yang tentunya akan menemani teman-teman di sini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru aja nih bergabung dengan Wiranilo. Pada Wiranilo Class kita malam hari ini, kita akan ditemenin juga oleh co-founder kita yaitu Ronald Wijaya atau biasa dipanggil dengan Koron. Halo Halo, Koron, halo. kita sapa dulu nih Koronnya. Halo, halo. Halo Koron. Halo, halo. Suara saya jelas? Halo, selamat Malam. Oke, jadi di sini Koron yang nantinya akan memberikan pemaparan mengenai Lemonilo dan juga Wiranilo, tentunya akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di sini. Oke, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi dari Koron, aku mau ngejelasin sedikit nih tentang flow acaranya. Oke, yang pertama nanti akan ada pemaparan dari Koron, lalu selanjutnya juga akan disambung dengan sesi tanya jawab kurang lebih selama 30 menit. Selanjutnya juga ada pengumuman Wiranilo of the Month bulan Januari, dan selanjutnya juga ada nih sesi yang paling ditunggu-tunggu biasanya sama teman Wiranilo, yaitu quiz door prize untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Oke, kita bisa mulai aja ya kok untuk Ya, pemaparannya. jadi Oke. selamat malam sekali lagi semuanya. Sangat bersyukur, berbahagialah saya ada di hari ini. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini saya bisa berbagi pengalaman kita di Lemonilo untuk sama-sama supaya kita bisa membuat bangsa Indonesia menjadi lebih sehat. Sebenarnya Lemonilo dibentuk di tahun 2016. Very, very simple. Pada saat itu, kita ini cuma punya satu tujuan. Apa sih yang kita bisa lakukan? Very, very simple. Sebenarnya hanya ingin menjawab menjadi solusi lah bagi masyarakat Indonesia. Apa sih yang bisa kita bantu, yang kita bisa buat untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Sebenarnya itu sih di balik kita bertiga, waktu itu ada saya, Sinta, Manjo, untuk bikin Lemonilo. Jadi sebenarnya kalau Lemonilo juga pernah mengalami kegagalan ya. Waktu itu kita mulai di tahun 2015 sebenarnya, bukan 2016, dengan nama Konsula. Kita bertiga bikin, tetapi kurang berhasil. Sehingga pada tahun 2016, Konsula terus gulung tikar, tapi kita waktu itu tidak pada semangat ya. Kita masih harus bisa nih menjawab masyarakat Indonesia punya kebutuhan nih. Karena waktu itu kita melihat Indonesia pada umumnya itu kurang sehat dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Jadi di konsulat itu kita mencoba menjawab itu dengan mempertemukan pasien dengan dokter, tetapi kita melihat, waduh, itu sangat mahal, costly, dan susah ya. Akhirnya kita memutuskan kita bukan orang yang terbaik untuk melakukan itu, sehingga kita memutar alur menjadi bukan lagi untuk menyembuhkan orang sakit, tapi kita mau membuat orang supaya hidupnya menjadi lebih sehat. Sehingga pada akhirnya tidak perlulah untuk terlalu banyak membuang uang, gitu, mencegahlah penyakit yang kita alami di masa tuanya. Di tahun 2016, 1 Oktober, lahirlah Lemonilo. Kalau bisa lihat di gambar di kanan bawah tuh sama gambar tengah, itu awal banget Lemonilo kita buka dengan buka gerobakan. Pada saat itu kita menjadi marketplace ya, jadi kita menjual semuanya sehat lah, menyediakan, karena tahun 2016 perlu dipahami juga bahwa tahun 2016 barang sehat bukan hanya mahal, tetapi sangat-sangat susah dicari. Sehingga waktu itu kita mencoba, ya udah kita cobalah buat pop up booth begini gitu lah. Jadi awalnya kita juga tidak menyangka ya Lemonilo bisa ada di market ini, ada teman-teman milenial semuanya, ada teman-teman jual di pasar semua, sangat-sangat tidak menyangka gitu. Suatu berkat dari Tuhan Yang Maha Esa yang selalu kita bilang ke teman-teman, bahwa kita punya itikat semua diberkatin, sehingga pada hari ini kita bisa punya channel yang cukup banyak untuk menjual Lemonilo gitu. Dari yang kecil itu sekarang kita menjadi cukup ya lumayan ya, kalau bisa teman-teman lihat di atas itu di PRJ kita bikin waktu ulang tahun, kita juga
pakai artis, di kiri atas untuk kita punya iklan, kita pakai The Baldies, ada Naura, ada Neona, ada teman-temannya semua, atau keluarga. Jadi, teman-teman pasti bingung dong, Lemonilo apaan sih? Kok Lemonilo mie ya? Tapi kok mie-nya rasa lemon ya? Kan paling banyak begitu ya kalau pertanyaan mie rasa lemon tuh Lemonilo. Tapi saya yakin lah teman-teman kan sudah mencoba ya mie Lemonilo ya. Ya, semoga rasanya tidak seperti lemon ya. Tapi itu satu hal yang memang dari awal orang bilang, oh, Lemonilo itu rasa lemon. Enggak juga sih, karena gini, Lemonilo itu awal kita berdiri itu kan juga tidak sekarang kan produk unggulannya adalah instant noodles ya, mie instan ya, supaya bisa supaya bisa menjadi lebih sehat. Kira-kira kan kayak gitu menyediakan akses ya kan. Jadi kita mencoba mengasosiasikan nama dengan yang sehat-sehat lah. Waktu itu kita bikin survei ke 100-an orang, ternyata yang orang merasa, oh sehat ya, sehat itu adalah buah lemon gitu. Nah, supaya katanya bagus, kok cuma lemon doang kan aneh ya, masa merek namanya lemon ya. Jadi ya kita mencoba sesuatu yang pertama juga yang iramanya enak lah, lemon apa ya, mau lemon apa ya gitu ya. Udahlah, ternyata Lemonilo kita juga melihat, ternyata ada dari bahasa Yunani, Nilo artinya kemenangan. Jadi sebenarnya Lemonilo itu adalah pahlawan kesehatan. Itulah arti kita. Makanya kalau teman-teman di sini Lemonilo, kita cuma punya tujuan satu, yaitu membuat teman-teman dan membuat orang di sekitar kita menjadi semakin hari semakin lebih sehat. Gitu. Next ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa di Indonesia memang konsumsinya kurang sehat ya, pola makan kita memang kurang sehat. Kenapa? Hampir semua gorengan. Hampir di setiap makan kita sehari-hari pasti ada gorengan. Mau itu tahu goreng, mau itu bakwan goreng, segala pasti ada gorengan. Sehingga mau nggak mau makan kita penuh dengan lemak, penuh dengan minyak ya, lemak. Kemudian juga garamnya luar biasa banyak. Sugar juga, gula juga tinggi, dan juga kalau teman-teman ke pasar juga melihat, waduh banyak sekali barang-barangnya dengan bahan-bahan kimia dan pengawet. Jadi sebenarnya di sini kita juga agak sedikit bukan kasihan ya, tapi melihat ya kasihan lah sedikit banyak ya, bahwa kenapa makanan orang Indonesia itu semua nggak sehat gitu. Sekali-sekali makan ya masih oke lah ya. Cuman kalau itu menjadi makanan kita setiap hari, kita mempertanyakan dong, waduh kita ini memang seperti saya lah. Saya ini dibilang sehat sekali, makanannya juga enggak ya. Maksudnya ya gorengan tetap makan, tapi bisa menjadi makan setiap hari. Nasi goreng, bakso, makan nggak ya makan, cuman ya paling seminggu sekali maksimum gitu. Sisanya tiap hari ya makan rumahan, ya nasi merah, campur sayur tumis-tumis aja. Itu tipikal makanan saya tiap hari. Tapi saya juga merasa ya kita kan hidup juga ya, maksudnya ya itu sesuatu enjoyment ya, sesuatu kebahagiaan juga ya, bisa makan bakso malam, ayam, segala itu kan juga kita happy ya. Jadi itu juga bukan dah di Lemonilo, oh nggak boleh makan kayak gitu, enggak ya. Jadi kita Lemonilo bagaimana makanan sehari-hari kita bisa menjadi lebih sehat, sehingga sekali-sekali kita ngemil yang kurang-kurang sehat ya masih oke lah gitu. Itulah tujuan kenapa kita adanya namanya Lemonilo gitu. Jadi di sini dengan pola hidup yang sehat, kita mengharapkan bahwa 3 masalah terbesar di Indonesia yaitu adalah diabetes, tekanan darah tinggi, dan dan jantung itu bisa kita atasi, karena tiga penyakit ini sangat-sangat related, berhubungan dengan pola hidup kita. Banyak research mengatakan bahwa kesehatan kita adalah sebenarnya 80% dari apa yang kita makan. Jadi kalau 80% makan kita, maksudnya olahraga yang kencang, semua banyak berpikir positif segala macam, tetapi kalau makanannya jelek, itu sudah 80% menjadi tidak baik gitu ya. Jadi makanan sangat penting untuk kita, makanan bisa menjadi racun, bisa menjadi obat bagi hidup kita gitu. Next-nya lagi. Jadi sebenarnya sekali lagi Lemonilo ini, teman-teman kan menjual Lemonilo. Saya paham di sini teman-teman ini kan baru mencoba menjual, karena juga mungkin lihat iklan kita, mungkin teman-teman suka nonton Ikatan Cinta ya, teman nonton. Zaman dulu waktu kita awal mulai banget kita itu, saya ingat apa ya waktu itu, Janji Suci ya, SCTV bener ya Janji Suci ya kalau salah ya. Waktu itu awal pernah iklan ya. Dia bilang, oh iklannya minyak ceyeng atau minyak siapa itu loh, anaknya siapa saya lupa namanya. Jadinya
di situ kita awal-awal, tapi sekarang lagi heboh ikatan cinta, banyak orang bilang, oh ini ikatan cinta nih, kira-kira kayak gitu ya. Jadi tapi intinya adalah mungkin teman-teman sini menjadi Wiranilo karena melihat dijual di Alfamart laku ya, dijual di pasar laku ya, dilihat ikan banyaklah, dan teman-teman mau menjadi resellernya kita gitu. Jadinya tapi di balik itu yang sangat kita inginkan juga adalah bahwa teman-teman juga mempunyai misi. Satu misi adalah untuk supaya teman-teman menjadi advokat atau influencer untuk membawa orang-orang menjadi hidupnya lebih sehat. Sebenarnya itu yang kita harapkan, lebih daripada tentunya untuk mencari keuntungan profit, hal yang sangat normal, hal yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan kita. Cuman di balik itu semua, saya juga ingin teman-teman punya hati bahwa oh ya memang kita lakukan ini adalah tugas mulia juga ya, bahwa yang kita lakukan ini memang membuat orang menjadi hidup lebih sehat. Sebenarnya itu yang harus ada keikhlasan di sana ya, di semua Lemonilo kita, teman-teman yang bekerja di Lemonilo, karena memang itulah yang mendasari orang yang ini menjual Lemonilo, itulah yang kita inginkan. Visinya adalah kita ingin menjadi healthy lifestyle brand, jadi menjadi brand nomor 1, tidak hanya di instant noodles, tidak hanya di instan, tetapi juga menjadi di beberapa kategori lainnya. Dan dari tahun kita berdiri tahun 2016, kita sudah memakai kata new normal itu udah dari tahun 2016. Jadi bukan normal baru itu ya kebetulan ini COVID, jadi ini ya jadi ngetren ya. Tapi sebenarnya itu bahasa yang kita sudah pakai dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau produk DNA kita, sebenarnya Lemonilo itu sehat itu sangat subjektif kalau saya bilang ya. Ada orang bilang, oh A ini sehat, B ini sehat, C ini sehat, D ini sehat. Tetapi ini sehat menurut Lemonilo. Sehat menurut Lemonilo itu tidak muluk-muluk. Pertama adalah yang kita mau adalah yang pertama alami. Tetapi memang kata alami ini tidak boleh kita pakai untuk BPOM segala macam, itu tidak boleh dipakai. Sehingga yang kita lakukan sekarang ini kata-kata ini hanya sebagai untuk bahasa internal, karena apa yang kita jual adalah benar-benar barang alami. Tetapi memang kita tidak bilang, oh lemon itu alami loh segala macam, karena kan tidak boleh menjual kata alami. Tetapi ini karena kita semua adalah reseller, ada penjualan, dan ini bukan bahasa yang kita pakai keluar ya, ini bahasa yang kita pakai di dalam, bahwa memang Lemonilo yang menjual adalah menjual barang-barang yang alami. Dan juga dengan alaminya itu, kita mau Lemonilo itu terjangkau. Bisa dibilang Lemonilo dibandingkan mie instan lainnya harga lebih mahal sedikit. Orang bilang, oh 2 kali lebih mahal. Memang sih, itu satu hal yang orang bilang ada harga ada barang. Cuman Lemonilo itu sama seperti pabrik pada umumnya, kita tidak main margin, karena yang kita main adalah volume. Jadi memang bahan yang kita pakai adalah bahan-bahan berkualitas. Di sini kalau teman-teman cari alternatif yang murah banyak sekali. Cuman yang selevel lah ya, yang benar-benar alami, bahan-bahannya natural, tidak pakai pengawet, tidak pakai bahan-bahan kimia, mungkin nggak ada ya. Atau mungkin kalau teman-teman ke pasar itu atau ke supermarket, Super Indo, mungkin adanya bangsa 20.000 ya. Jadi bisa dibilang Lemonilo ini apakah terjangkau? Ya, untuk kelas alami sangat-sangat terjangkau. Tetapi kalau teman-teman bandingkan dengan mie yang sudah di warung-warung pada umumnya, atau yang teman-teman kita yang kita sudah sering beli, ya pasti lebih mahal. Cuman yang kita harapkan dan kita pahami bersama bahwa kita bangsa Indonesia udah nggak mesti kok semua yang paling murah, ya kan? Kita kan sudah bisa yang paling istilahnya yang paling pantas lah, harganya pantas untuk kita semua. Juga dibuktikan dengan kita juga laku kok barangnya. Karena sekali lagi Lemonilo itu bukan mencari profit margin yang tinggi. Tidak. Kita sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Kita lakukan adalah kita profit marginnya biasa-biasa aja, tetapi kita menjual dengan volume yang besar. Itulah DNA kita. Yang terakhir adalah kita mau barang kita praktis. Jadi bukan hal yang muluk-muluk atau yang tidak dimengerti oleh orang-orang. Makanya produk-produk kita itu produk-produk alternatif yang bisa dibilang lebih sehat daripada yang ada di pasar. Tapi barang teman-teman sudah familiar dengan barang-barang tersebut. Kita nggak memproduksi barang-barang yang dalam tanda kutip aneh atau nggak pernah didengar.
contoh quinoa segala macam. Mungkin teman-teman jarang dengar itu apaan tuh quinoa. Ada nggak sih marketnya? Ada aja. Cuman ya nggak praktis ya. Maksudnya itu something yang sesuatu yang orang Indonesia tidak konsumsi pada umumnya. Kira-kira sih di situ. Next. Ya, kira-kira kalau teman-teman bisa dilihat, karena kita ada banyak. Of course, di sini ada yang masih ada yang sudah di discontinue. Jadi kita mencoba untuk menjual barang untuk memperlebar kategori kita. Cuma kita juga melihat pasar. Kalau nggak laku, ya udahlah kita tutup. Jadi nggak semua barang Lemonilo itu sukses kok. Mungkin orang selalu bilang, oh Lemonilo gede ya sekarang kan kayak gimana. Tapi nggak semuanya sukses. Banyak juga yang tidak terlalu sukses. Cuman ya mungkin satu hal yang ya saya sangat berterima kasih kepada Tuhan adalah kita punya mie instan salah satu yang sangat sukses di sini gitu. Terus next, jadi yang tadi dari kita ruko kecil sekarang kita ada kantor. Sekali lagi berkat Tuhan Yang Maha Esa. Nextnya lagi juga kita juga sudah punya warehouse sendiri, gudang sendiri. Juga untuk teman-teman yang nanti di luar kota Jakarta, kita juga akan menyediakan gudang untuk teman-teman semua sehingga pengirimannya semakin hari akan semakin cepat. Ini juga kita juga sudah punya drop point. Kita saat ini ada di ini belum di ini ya lupa di update, tapi sebenarnya kita sudah sekitar 35 kota. Drop point juga udah sampai 100. POS-nya mungkin udah sekitar 200 ribuan. Jadi ya ini ya udah kali 10 ya sebenarnya dari tahun lalu ya. Jadi ya sekali lagi kita mungkin teman-teman satu tahun lalu sebelum COVID nih belum pernah dengar kata Lemonilo. Mungkin teman-teman baru pernah dengar kata Lemonilo itu berapa bulan terakhir. Memang Lemonilo berkembangnya di beberapa bulan terakhir. Jadi ya itu ya tidak heran kalau bahwa nggak pernah dengar baru sekarang, karena kita juga baru agresifnya sekarang, kira-kira seperti itu. Nextnya lagi, saya rasa udah hampir selesai ya. Jadi kita di sini kita banyak mengajak teman-teman influencer, artis-artis untuk bantu kita juga untuk memperkenalkan brand Lemonilo. Tetapi di lain itu banyak juga pengguna-pengguna loyal kita yang mensupport Lemonilo dari waktu ke waktu, yang banyak sekali teman-teman dari komunitas Lemonilo yang mereka paham bahwa Lemonilo memang punya tujuan yang baik lah ya, tujuan yang baik sehingga mereka juga terkadang mensupport kita semua. Ya itu satu hal yang sangat saya syukuri gitu, bahwa ada yang belain Lemonilo juga ya. Kira sih seperti itu. Next. Jadi di Lemonilo sendiri, customer satisfaction, kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Kita selalu mengutamakan konsumer kita. Jadi tidak ada konsumer yang kita nomor 2-kan, termasuk dari segi retailer, segi reseller segala macam. Kita mempunyai peraturan yang sangat adil, pricing harga yang struktur harga yang sangat sudah terstruktur, semua punya marketnya masing-masing, semua punya hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, kalau ini terakhir, sekali lagi Lemonilo, kita mempunyai unique selling proposition atau hal yang unik. Kenapa Lemonilo berbeda? Karena bisa dibilang saat ini Lemonilo adalah satu-satunya brand yang memang mengutamakan kealamian dari satu produk. Jadi kita pokoknya harus sehat. Itulah mungkin satu-satunya pada saat ini. Harganya lebih mahal, ya sudah, nggak apa-apa. Karena sekali lagi, kita tahu kita tidak bisa melayani semua orang. Kita tahu kita tidak bisa menjangkau ke semua orang. Tetapi sekali lagi, Lemonilo itu bukan, kita tidak pengen, tujuan kita ada Lemonilo itu bukan sekali lagi untuk mengambil cuan atau profit yang sebesar-besarnya, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana dengan kehadiran Lemonilo membawa bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Sebenarnya itu selalu kita punya visi misi di sana. Sehingga, harganya lebih mahal. Ya sudah, mau tidak mau. Karena bahan yang kita gunakan juga berbeda. Itu pertama. Kedua, juga kita harus semua izin-izin harus ada. Harus BPOM, semua barang-barang kita ber-BPOM, paling tidak ada PRT lah, paling tidak. Tetapi hampir semuanya ada BPOM-nya. Konsumer adalah raja,
Di sini teman-teman Wiranilo adalah konsumer kita juga. Kita merespek teman-teman dan kita menghormati teman-teman seperti konsumer-konsumer kita yang lainnya juga. Kita semuanya adalah konsumer kita yang kita harus bina, yang kita harus saling hormati bersama-sama. Dan kita juga selalu terbuka untuk segala feedback dari teman-teman. Ya, kira-kira itu sih presentasi saya hari ini. Nanti ya, gitu ya. Saya tunggu. Makasih Oke, semuanya. terima kasih Koron untuk pemaparannya. Selanjutnya juga akan ada, aku mau bagiin informasi sedikit nih tentang keuntungan menjadi Wiranilo dan juga voucher-voucher apa sih yang bisa digunain sama teman Wiranilo. Kalau tadi Koron udah menjelaskan tentang Lemonilo dan juga produk-produk dari Lemonilo, aku di sini mau ngejelasin tentang keuntungan teman-teman jika bergabung menjadi Wiranilo. Nah, pasti teman-teman di sini juga sebagian besar mungkin ada yang baru banget bergabung jadi Wiranilo atau juga mungkin udah lama nih bergabung ada di grup yang sebelumnya, di grup Wiranilo 1 atau 2 dan seterusnya. Oke, aku mau ngejelasin lagi tentang keuntungan menjadi Wiranilo. Yang pertama, jadi teman-teman yang bergabung menjadi Wiranilo ini merupakan memiliki status reseller resmi yang telah terdaftar di Lemonilo. Lalu yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan voucher diskon dan juga gratis ongkir, serta promo spesial lainnya khususnya di produk mie. Lalu yang ketiga, teman-teman juga akan mendapatkan 20% minimum keuntungan minimum dari selisih harga beli dan juga jual. Lalu yang keempat, teman-teman juga akan mendapatkan katalog produk dan juga media promosi pemasaran yang tentunya bisa teman-teman gunakan ya. Kalau teman-teman nanti bisa cek di grup, di bio grup, di situ juga aku cantumin tentang katalog produk, materi promosi, dan juga yang lainnya. Lalu yang kelima juga kita ada program bimbingan berbisnis dan juga pemasaran bersama tim Lemonilo maupun pembicara yang ahli di bidangnya. Kayak kemarin kita juga ngadain Wiranilo Class bareng Kak Ami Amili dan juga dengan Om Botak. Lalu yang terakhir juga teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya teman-teman ada keluhan atau ingin sharing sesuatu bisa langsung share di grup Wiranilo karena itu akan mendapat feedback langsung dari manajemen baik itu dari admin maupun juga dari co-founder kita yaitu Kojo. Juga teman-teman akan mendapatkan informasi dan juga informasi mengenai produk maupun yang lainnya tentang Lemonilo. Jadi nanti Wiranilo tuh akan menjadi konsumen yang pertama kali tahu nih tentang produk terbaru dari Lemonilo. Oke, di sini ada 4 voucher spesial dari Wiranilo. Yang pertama ada voucher diskon 20%, lalu yang kedua ada voucher gratis ongkir, yang ketiga ada voucher potongan 100.000 yang terdiri dari 3 voucher. Jadi nanti waktu teman-teman di awal mendaftarkan, teman-teman kan diminta untuk membayar 300.000. Nah, 300.000 ini akan dijadikan kode voucher, diubah ke dalam 3 voucher, yaitu 100 Wiranilo 1, 100 Wiranilo 2, dan 100 Wiranilo 3. Lalu yang terakhir juga ada harga spesial untuk mie Lemonilo dengan 2 kode voucher, ada mie Wiranilo 1 dan mie Wiranilo 2. Di mana keempat voucher ini bisa teman-teman gunain di satu transaksi yang sama dengan minimum pembelanjaan 625.000. Dan jangan lupa pastikan juga saat teman-teman menggunakan voucher ini juga teman-teman menggunakan email yang terdaftar di Wiranilo dan sudah diverifikasi. Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang harga spesial untuk produk mie bagi Wiranilo. Yang pertama ada pembelian 1-19 karton, teman-teman bisa dapat di harga 106.000 per kartonnya atau 5.300 per pieces. Lalu untuk pembelian lebih dari 20 karton, teman-teman akan mendapatkan 3.000 atau 5.150. Nah, ini ada 2 kode voucher yang berbeda ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan jumlah karton yang teman-teman beli. Ada mie Wiranilo 1 dan juga mie Wiranilo 2. Selanjutnya nggak cuma sampai situ karena harga spesial ini juga bisa teman gabung dengan voucher seperti diskon 20%, gratis ongkir ini ada juga potongan 100 Wiranilo. Next. Selanjutnya juga ini adalah produk baru dari Lemonilo, Das Korea. Di mana teman-teman bisa order nantinya untuk minimum pembelian di akan aku infokan ya. Bisa di akhir bulan maupun di awal bulan. Selanjutnya juga ada nih promo spesial yaitu diskon hingga 20% untuk produk kecap manis, Naturizer, mie choco, dan juga produk lainnya. Oke, di sini juga ada promo spesial yaitu gratis kardus dengan minimum pemesanan 500
dan 1 juta. Jadinya di sini kalau misalnya mau request gratis terus bisa hubungin admin Moli ya. Dan selanjutnya Wiranilo juga pastinya akan menyediakan lebih banyak lagi diskon eksklusif untuk Wiranilo dan juga berbagai loyalty program untuk Wiranilo. Oke. Sampai situ aja aku jelasin tentang voucher-voucher yang bisa teman-teman gunain. Oke. Untuk teman-teman yang bingung gimana cara order di aplikasi Lemonilo, karena masih banyak yang keliru nih bagian Lemonilo. Jadi teman-teman nanti ordernya di bagian katalog Wiranilo ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sekarang selanjutnya adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Nanti orang akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman dan juga teman-teman dari Lemonilo. Atau kalau misalnya ada yang mau ngobrol langsung dengan Koron bisa raise hand, terus bisa nyalain juga kamera dan tanya ya. Ada pertanyaan pertama nih kok. Oke, itu dari Kak Eva Rahmalia. Halo Kak, mau tanya, yang tentang gratis kardus itu gimana ordernya? Itu Savana yang jawab aja ya. Oke. Untuk pemesanan teman-teman bisa request kalau di Biogroup aku juga udah share. Jadi nanti teman-teman bisa request nih, kan ada berbagai macam teman-teman bisa tinggalin pesan di situ. Nanti order selanjutnya juga akan otomatis tuh. Jadi nggak perlu request untuk kedua atau ketiga kalinya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua. Halo Kak, mau tanya untuk harga ecer ke end user ada batasannya tidak? Dilihat di pasang harganya heboh banget. Bisa dijawab di sini. Kalau untuk harga, yang kita lakukan adalah memastikan harga beli teman-teman semua sama. Tapi kita tidak memasang harga minimum dijual di marketplace berapa. Sekali kalau kita ini kita tidak memasang harus jual berapa, harus jual berapa. Sekali lagi kenapa? Karena yang kita lakukan adalah memastikan bahwa teman-teman tuh harganya sudah mendapatkan harga yang terbaik sebagai reseller. Bisa kalau teman-teman tidak percaya, boleh ke supermarket segala macam. Harga beli ya, bukan harga jual ya. Harga beli mereka itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada teman-teman. Bisa teman-teman buktikan sendiri bahwa kalau teman-teman ke supermarket, harga beli mereka adalah 6.000. 6.000 sebelum diskon sedikit lah, ada diskon. Tapi teman-teman harga kan 5150 yang paling murah ya. Dia sebenarnya lebih mahal. Kenapa harganya lebih mahal sedikit di supermarket? Untuk sekali-sekali kita melakukan promosi. Kadang-kadang potong 500, kadang-kadang potong 1.000. Tetapi kalau teman-teman lihat promosi, harganya di tahun 2021 seharusnya sudah tidak ada harga yang lebih rendah daripada harga Wiranilo. Kita tahun 2020 sebenarnya 99% udah 90% lah udah harga kalau promosi lebih tinggi daripada harga yang Wiranilo. Terkadang memang kita melakukan harga lebih rendah sedikit, tapi ini sebelum ada program Wiranilo ya, karena program Wiranilo ini Q4 di kuartal keempat 2020 ya. Sebelumnya kita melakukan kadang-kadang, nggak setiap kali. Kenapa? Karena buat kita juga menambah konsumen, menambah supaya nanti kalau misalnya ada mau beli lagi, bisa beli ke Wiranilo juga, teman-teman juga, jadi tahu ya barang-barang Lemonilo ya. Tetapi tidak usah khawatir untuk promo-promo seperti itu. Apalagi kalau di Alfamart segala macam, itu promo di tahun 2021 pertama, tahun 2021 sudah tidak ada harga yang nggak ada miring-miring banget ya. Paling potongan, karena mereka harga jual mereka 7.000 ya, harga jual Alfamart ya. Ya paling potong 500 atau sampai 1.000. Tapi kalau potong 1.000 pun itu cuma seminggu, dan potong 1.000 pun harga 6.000. Jadi dibilang harganya miring banget juga enggak ya. Kalau teman-teman jualan beli di marketplace, perlu dipahami juga itu kan belum termasuk ongkir ya. Harganya Lemonilo ini kan sudah 5150, tapi teman-teman juga sudah ongkir. Memang terkadang kan gini, kita Lemonilo menjual kan nggak cuma di sini ya, nggak cuma Wiranilo ya. Seperti kita bilang banyak lah, konsepnya banyak sekali. Kalau dibilang reseller offline-nya yang tidak kita tangani langsung, mungkin ada sekitar hampir 100.000 juga loh, 100.000 reseller yang tidak langsung memberi kita. Tetapi
boleh dipastikan harganya sama teman-teman semua. Terkadang mereka menjual lebih rendah ya, kita juga ya sudah, karena kan mereka sudah membeli barangnya. Tetapi boleh dicek harga belinya berapa. Karena terkadang perlu dipahami juga bahwa di marketplace kan banyak sekali orang tuh sembarangan ini ya apa ya nggak banyak lah, sekarang sih udah jauh lebih dikit ya. Kalau saya lihat sih ada nggak anomali ya, paling kalau ketemu satu dua ya, itu pun juga banyak. Kalau yang tulis stoknya ribuan coba aja beli. Kayak teman-teman tahu kan, kalau teman-teman jual di marketplace segala macam kan, apa ada ini ya, ada stok kan, tapi stok kan ya stok palsu lah, kadang-kadang banyak yang sembarangan tulis stoknya. Terus kedua, apakah dengan gini Lemonilo ini kan penjualan per bulan bisa dibilang ya kan. Sebenarnya kelalaian apakah selalu di Lemonilo? Belum tentu, jujur ya. Misalnya saya punya warung A nih, terus pegawai warungnya ya ini asal kata ya, pegawai warungnya yang nakal, ambillah pelan-pelan dikit. Oh, saya punya gudang A nih, saya jualan banyak. Karena sistemnya jelek misalnya, bisa aja pegawai toko mencuri di tokonya. Itu kan hal yang sangat sering terjadi ya. Hal-hal seperti itu kita tentunya tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa kita kontrol hal-hal tersebut. Tetapi apakah stoknya banyak, sangat sedikit. Ya teman-teman coba aja, kalau nggak percaya, ya pesan aja 20 karton ada atau enggak. Ya paling adalah 7 karton. Nanti ini, kalau teman-teman beli, oh tunggu ya, saya cari barangnya dulu. Biasa sih kayak gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sudah kita bisa kontrol. Dan juga di luar wewenang kita juga bagaimana cara mengkontrolnya gitu. Tapi bisa dipastikan kalau beli teman-teman udah harga udah paling bagus. Ada nggak sih harga lebih murah sedikit daripada teman-teman resell? Ada, grosiran namanya. Kalau teman-teman merasa teman-teman adalah grosiran, boleh mengajukan harga grosir. Seperti yang sudah pernah mungkin diomongin ya. Tetapi yang namanya grosir harus benar-benar grosir. Tidak bisa grosir itu karena jualan lemon itu jadi grosir. Jadi jualan lemon grosir itu apa sih? Jualan ada beras, ada apa? Ada juga kompetitor kita juga jual semuanya, ada segala macam. Nah, kira-kira sih seperti itu ya. Tetapi teman-teman tenang saja, untuk tipe reseller, untuk tipe retailer, teman-teman itu udah harga paling murah. Termasuk teman-teman yang punya toko di pasar misalnya, itu harga juga 550, udah lebih murah. Kalau teman-teman beli di pasar, itu harga beli pedagang. Kalau mereka jual lebih murah, saya sih nggak pernah ketemu ya. Biasa kalau di pasar 5.500 ya, sampai 6.000 ya. Jujur nggak pernah ketemu. Tapi kalau ketemu ya paling inilah, mungkin ya apa istilahnya, jual rugi dulu. Kadang-kadang ada ya kayak gitu-gituan ya. Kadang-kadang ya. Cuman saya rasa itu sangat minim, nggak usah terlalu dipikirin karena itu kurang dari 1% lah yang kita bisa pastikan. Itu ya kira-kira ya. Oke, Kak. Pertanyaan dari Aditya Rohmani. Semoga terjawab ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rahartina. Oke. Kak mau nanya tentang brownies crispy-nya. Saya memberikan solusi ke teman saya untuk cemilan brownies crispy yang bebas gluten karena menggunakan tepung mokaf atau singkong karena teman saya alergi kena gluten. Tapi pas di kemarin datang brownies crispy-nya dengan dus besar, kok ingredients-nya tepung terigu ya Kak? Yang benar yang mana ya? Terima kasih. Ini setahu saya untuk brownies crispy kita tidak pernah bilang bebas gluten ya. Coba ada nggak tulisannya bebas gluten mana ya Uh, di brownies crispy? Kalau untuk bebas gluten kita nggak pernah lihat bebas gluten ya. Iya, jadinya Mm-mm. itu yang saya mengkonfirmasi ya. Jadi mungkin teman-teman salah paham bahwa brokers itu bebas gluten. Brokers itu tidak bebas gluten. Apakah gluten jelek? Tentunya tidak. Apakah kita bilang tepung terigu atau roti jelek? Tentu tidak. Cuma ada beberapa orang yang memang alergi, yang mau tidak mau gitu. Tapi kalau bilang tepung singkong, ada nggak? Kita pakai tepung singkong, tetapi tidak 100% tepung singkong. Makanya produk Lemonilo itu tidak ada tulisannya bebas gluten. Gitu. Terima kasih untuk Koro untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Kak Hartina. Oke, selanjutnya juga ada pertanyaan nih kok dari Putri Kurnia.
Koron izin tanya, biasanya dari tim Lemonilo sudah harus bersih-bersih produk yang mendekati expire minimal berapa bulan? 3 bulan atau 6 bulan sebelum expire. Tekniknya apa saja? Kira-kira yang bisa diterapkan di lingkup Wiranilo, enaknya teknik yang gimana ya? Selkah, gimmick, atau seperti apa? Karena produk alami ini rata-rata expire-nya sebentar. Terima kasih. Kalau teman-teman membeli kita punya instant noodles atau mie instan, bisa dipastikan cukup tinggi, pasti lebih dari 6 bulan. Guaranteed-nya adalah di atas 6 bulan, tetapi saya yakin teman-teman kalau dapat juga sekitar 10 bulanan kira-kira ya. Cuman apa ya, kita berani guaranteed ya 6 bulan ya. Cuman 99% yang teman-teman dapat itu di atas 10 bulanan ke atas. Terkadang ada sih punya kita, itu yang juga di marketplace kalau lagi murah. Terkadang beli kebanyakan terus udah mau expired. Contoh dulu ada satu reseller, saya nggak usah ngomong siapa namanya ya, wah murah sekali. Terus saya bilang, oh ya barangnya reseller, barangnya expired lah. Gimana gitu, maksudnya ya boleh ditanya juga tuh barang-barang itu seperti kapan gitu ya, boleh ditanya. Enggak, kadang-kadang masih bohong, jadi beli aja dulu pokoknya. Pokoknya kayak gitu ya. Terus kedua, untuk masalah yang di bawah expired, di bawah 6 bulan, ada nggak? Ada, tapi kita pasti ngomong dan kita berikan diskon ekstra tambahan. Itu kan seringkali namanya flash sale kita ya. Pasti ada di grup yang kita bilang, ini flash sale, tetapi kondisinya adalah kurang dari 6 bulan. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh dikomplain. Istilahnya, kita tidak menerima komplain karena ini kurang dari 6 bulan. Karena ini kan flash sale yang kita sudah bilang dari awal, ini harganya miring. Gitu. Jadi terkadang kalau teman-teman melihat, kenapa sih di supermarket kadang-kadang ada harga-harga miring? Karena kita memang harus flash out kadang-kadang. Kita nggak bisa bilang kita ini hebat sekali, kita tahu oh di mana segini kita bisa penuhi. Kadang kita produksi melebihi demand, ada kondisi barang numpuk. Tapi kalau garing gitu-gitu, kita juga pasti memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman juga. Kira-kira sih seperti itu ya. Oke, jadi mau nambahin kok sebelumnya kan juga ada promo tuh di grup juga di-share tentang flash sale. Itu tuh kita juga di website-nya kalau teman-teman perhatiin setiap produknya itu kita jelaskan masa expirednya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi aku harap di sini juga teman-teman Wiranilo bisa lebih memperhatikan ya, misalnya ada contoh promo flash sale dan lainnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kinan Raka. Boleh tahu inovasi apa lagi yang kira-kira akan di-launch Lemonito di tahun ini setelah Korea? Itu hal yang sebenarnya nggak, karena itu rahasia perusahaan ya sebenarnya, mohon maaf ya. Cuman teman-teman, halo, nggak kedengeran? Itu kira-kira rahasia perusahaan ya, kira-kira itu ya, kalau barang apa sih yang bakal muncul setelah ini. Tetapi teman-teman pasti yang pertama tahu, itulah janji kita. Jadi sebelum kita lempar, kita kasih tahu teman-teman dulu dan teman-teman bisa order. Termasuk nih beras Korea. Kan kalau teman-teman lihat di supermarket belum ada, baru ada di Alfamart, tapi Alfamart nggak semuanya. Karena kita baru bisa supply Wiranilo dan Alfamart, pasar pun tidak ada. Gitu. Oke, kayak tadi hari ini juga ada info tentang restock brownies crispy dan cimi ubi, itu Wiranilo tuh yang pertama kali tahu nih. Jadi kalau misalnya di Lemonilo di website itu masih out of stock, tapi Wiranilo udah tahu duluan nih, kapan sih restocknya. Jadi teman-teman udah jaga-jaga nih, bikin pre-order atau yang lainnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Mumtazah Mareta. Aku iri banget lihat Lemonilo official di Shopee. Jual mie harga 7 ribuan tapi masih banyak yang beli. Gimana nih kok? Gini ya, kita selalu prioritaskan teman-teman reseller buat kita. Teman-teman reseller, retailer adalah customer kita nomor satu. Jadi kita kalau jual di OS ya kita memang harus ada. Nama juga aneh dong kalau memang nggak ada. Tetapi kalau teman-teman lihat harga jual kita tinggi sekali. Ya memang sih ada orang yang kenapa masih tinggi masih beli di kita ya. Ya kita juga bisa ya. Tinggi banget 7.000 loh kita taruh ya. Ya kasih kalau teman-teman taruh dong 8.000, ya nggak mungkin ya. Kalau taruh 8.000 itu kan kesannya bercanda ya sama customer ya. Nanti kesannya kayak kita itu padahal sangat bertentang belakang dengan apa yang kita mau. Kita mau kan membuat Lemonilo menjadi barang yang terjangkau di publik. Ya kalau sudah saya kasih 7.000, customer masih beli
OS ya udah mau saya mau gimana, cuman perlu dipahami dikit. Mungkin kalau teman-teman lihat, oh kok reviewnya banyak, kita sudah 3 tahun loh ya. Itu kan 3 tahun punya toko ya kan. Tapi belinya banyak kak? Enggak. Sebenarnya nggak banyak beneran. Nggak banyak customer yang beli di OS kita. Jauh lebih banyak Wiranilo. Oh, ini makamu. Oke. Selanjutnya, mungkin untuk teman-teman yang belum mute suaranya, mohon untuk di-mute dulu ya selama sesi tanya jawab ini. Oke, makasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Eva Rahmalia. Kak mau tanya, untuk pembelian Lemonilo di atas 20 karton, apakah masih menggunakan pengiriman jasa ekspedisi? Yang kita janjikan selalu adalah gratis ongkir. Ya kan? Jadi untuk jasanya pilih yang mana, of course teman-teman tidak bisa memilih karena kita harus melihat yang terbaik buat teman-teman. Yang terbaik juga secara apa? Karena kan pilihannya mau cepat tapi bayar atau mau ya nggak terlalu cepat lah. Tapi saya juga bisa bilang lama ya. Kita kalau teman-teman di Pulau Jawa kan seminggu pasti dapat ya. Buat kita yang paling penting supaya teman-teman juga bisa mendapatkan harga yang terbaik daripada kita naikin harganya teman-teman dapat 1-2 hari lebih cepat, tapi buat apa gitu kan, nanti teman-teman jualnya susah. Jadi untuk ekspedisi mohon maaf itu sudah ditentukan oleh Lemonilo. Dan kita memang bekerja sama dengan beberapa. Jadi kalau ada yang terlalu banyak komplain, ya kita juga mungkin melihat nih rubah ke ininya. Cuman selama yang kita janjikan, waktu yang kita janjikan sampai dan tercapai, kita memang tidak menerima komplain lama selama waktu yang kita janjikan memang tercapai. Gitu kira-kira ya. Shana itu apa mute ya? Oke, maaf. Selanjutnya pertanyaan Kak Nirmala. Kak, mau nanya kalau jualan di marketplace kayak Shopee atau Tokopedia, pengirimannya apakah dibantu sama marketplace atau seluruhnya dari penjual ya? Kalau kita, saya jujur udah lama nggak terlalu ngikutin, tetapi kalau nggak salah di Tokopedia itu ada yang ekstra bang, ada ekstra dan biasa standar ya. Itu juga programnya bulanan, tergantung mereka lagi perang atau enggak ya. Kadang kan ya teman-teman tahu Tokopedia sama Shopee yang perang-perangan. Kalau lagi perang ya mungkin iya, cuman dulu banget waktu kita OS pertama ya tidak ada tuh namanya gratis ongkir. Gratis ongkir kan baru benar-benar terakhir ini ya, yang benar-benar dahsyat ya gratis ongkirnya ya. Tetapi kita juga banyak banget kok teman-teman Wiranilo di sini, bukan dari sini lah, beberapa dari sebelumnya beli di Shopee, yang saya bilang harganya kok murah, harganya nggak beda berapa, cuma ada berapa ribu ya, cuman teman-teman coba aja beli 1 box atau 2 box gitu kan, ongkirnya berapa gitu kan, coba aja kalau nggak percaya, karena yang namanya gratis ongkir itu 10.000, terus 1 box berapa kilo, ya kan, 1 box berapa kilo, terus gratis ongkirnya juga kalau Shopee atau Tokopedia harus di atas 50.000 kan. Kalau saya cuma beli kayak apa 5 biji, 6 biji, mana ada gratis ongkirnya gitu kan. Kira-kira sih seperti itu. Tetapi teman-teman pun kalau beli kan itu 2 kiloan, 2,5 kilo kira-kira. 2 berapa kilo lah. Jadi kadang-kadang kita terima 3. Makanya kita kalau jual 1 box jadi rugi. Kenapa? Karena kan dihitungnya 3. Cuman kalau ditumpuk-tumpuk kan 2,5 kali berapa kan bisa turun ya ininya ya. Dia punya harganya ya. Makanya mungkin buat teman-teman kalau pesen jangan 1 box ya. Kita rugi loh kalau 1 box ya. Kalau 1 box kita nggak untung, beneran rugi justru. Tapi kalau bisa jualan banyak, belinya banyakkan dikit. Tapi ya memang, tapi teman-teman kalau nggak percaya coba aja karena kan namanya garis ongkir cuma bisa 10.000 ya. Jadi nggak usah takut tersaingi lah namanya garis ongkir di Shopee Tokopedia menurut saya. Oke, ini kalau sebenarnya Wiranilo kalau pesen tuh pasti lebih dari 1 karton nih kok. Karena sering banget di grup kalau ngomong pasti, aduh aku pengen order nih 30 karton. Jadi pastinya nggak cuma 1 karton Wiranilo kalau order. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Om.
Oh, tunggu, ada pertanyaan dari Kak Nirma lah. Sorry. Saya mau jualan via marketplace, tapi rumah jauh dari tempat pengiriman, kayak JNE, Tiki, dan lainnya. Apakah ada saran pengiriman yang bisa jemput ke rumah? Um, Dulu waktu kita awal banget ya, benar-benar awal banget, memang telepon ke agen terdekat, ya kan? Telepon ke agen terdekat, bisa pick up nggak? Setahu saya zaman sekarang itu kan sudah tidak kalau di marketplace itu sudah keluar kode sendiri ya. Kalau misalnya itu biayanya langsung di Shopee ya, Shopee bayarin atau gimana gitu ya. Kalau zaman dulu 100%, mungkin zaman sekarang mix ya, ada yang gratis dan enggak ya. Tapi kalau zaman dulu waktu kita awal jualan, misalnya customer bayar 9.000 kita. Ya asal customer pilih JNE, ya kita pilih JNE. Terkadang memang kalau teman-teman sudah banyak, agen-agen JNE itu punya rate khusus kan buat member, bisa 5% diskon, 10% diskon, sampai 15 sampai 20 kalau gede sekali lah. Cuman mungkin kalau bisa sampai 5 sampai 10% lah, mungkin kalau yang nggak terlalu banyak ya, asal berkala. Tapi kalau nggak salah itu pun juga minimal 100 kartu, 100 pack per hari. Waktu saya dapat 10% dulu ya, itu dulu ngomongnya. 100 lah, baru dapat 10%. Coba aja di telepon agen-agennya, biasanya mereka mau kok pick up. Mungkin nggak dapat diskon dulu, ya nggak apa-apa, karena kan teman-teman yang penting nggak ribet dulu ya. Tetapi bagaimana bisa di pick up. Nah, memang kalau bisa paling enak memang jangan campur-campur, jangan ada Tiki, JNE, nanti jadi kecil. Kalau bisa ya satu ini aja tapi banyak gitu, daripada terlalu banyak opsi ya, nanti teman-teman yang pusing. Jadi saran saya kalau memang di kota kecil dan terbatas, mungkin pilih aja yang memang yang orang layaknya banyak pakai, contoh Tiki atau JNE gitu. Oke. Oke, ini juga ada saran juga dari sesama Wiranilo dari Kak Mumtazah. Ada nih bisa pakai JNT, antar aja, ID Express, itu semua ekspedisi mau jemput ke rumah. Ini bisa juga nih Betul, jadi masukan buat Kak Nirmala. betul. Oke. Oh iya, ini ada menyambung di pertanyaan dari Kak Nirmala. Apakah ada biaya jemputnya Kak atau itu for free ya? Apanya? Ada apa? Sorry. Apakah ada biaya jemputnya? Apakah Oh, itu... free dong, free. Oke. Oke, Kak Nirmal, semoga menjawab jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Putri Kurnia. Mau konfirmasi untuk bumbu alami nasi goreng yang original itu tulisannya enggak pedas. Pas dicoba masak di rumah, agak sedikit pedas lada gitu. Oh, maksudnya nggak pedes, nggak pakai cabai ya. Cuman lada ada sih memang. Tapi masukan, nanti saya bilangin deh ya. Makasih buat masukannya. Mungkin harus tulis sedikit pedes ya. Biar Wiranilo juga tahu nih, karena kan mungkin ada banyak orang yang untuk rasa pedas tuh rendah ya toleransinya. Oke. Soalnya orang Indonesia suka pedes ya. Kita semua kan Iya. makan pakai cabai ya selalu ya. Jadi ya kalau waktu saya coba, buat saya sih nggak ada pedes. Buat saya lada nggak pedes ya. Iya. Apalagi lada ya kok. Iya, jadi ya memang sih selera ya. Tapi terima kasih Kak Putri, nanti bisa jadi masukan juga ya untuk teman-teman dari Lemonilo. Oke, ada lagi pertanyaan dari Kak Notarisma. Malam Kak, saya mau tanya dong, harga jual tertinggi cimi keripik ubi dan brownies crispy berapa ya? Kita nggak pernah pasang harga tertinggi atau terendah. Seperti yang tadi saya bilang untuk masalah mie. Tergantung. Kalau teman-teman di daerah terpencil, tidak ada yang jualan, masih sedikit, jual 10.000 ya terserah teman-teman. Contoh brokis nih, ada yang jual 50.000 laku, karena lagi nggak ada barang kan ya. Terserah, kalau teman-teman bisa jual 50.000 dan laku ya silahkan. Kita nggak pernah ini. Jadi Lemonilo sama sekali tidak mau atur harga jual teman-teman. Terserah teman-teman mau jual rugi, mau jual untung, terserah. Itu hak teman-teman, karena teman-teman sudah beli barangnya. Yang kita guarantee adalah harga dari teman-teman, adalah harga yang terbaik. Itu kita satu hal yang kita garansi. Cuman mau menjual segala macam, kita sekarang udah punya 200 ribuan reseller. Kita nggak mungkin yang namanya satu-satu kita cari tahu ini gimana. Itu juga kita tidak pernah menjanjikan seperti itu, dan itu satu hal yang
saya mohon teman-teman juga jangan ada ekspektasi bahwa kita mempolisikan harga-harga yang di pasar. Itu ekspektasi yang takutnya ekspektasi nanti kecewa. Sama seperti ya kalau teman-teman beli merek lain lah, brand A lah, itu kan juga ya yang namanya punya brand yang kita namanya ini kan kita sangat susah ya. Tetapi teman-teman nggak usah khawatir, harga teman-teman resmi. Tetapi apakah yang menilai layaknya, seperti saya bilang, layaknya barang-barang laku? Ada nggak sih barang black marketnya? Ada, jujur. Ada. Curian lah, apalah, nanti lagi bongkar pasang, ada yang inilah, ada-ada aja, beneran. Tapi ya itu jumlahnya nggak banyak. Jadi teman-teman saya rasa nggak usah terlalu khawatir untuk masalah itu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Indra Gunawan. Selamat malam, izin mau tanya. Apakah pada saat pendaftaran sebagai Wiranilo ada syarat tertentu yang diperhatikan? Misalkan sebagai contoh, domisili calon Wiranilo baru apakah dicek dulu sebelumnya dengan Wiranilo yang sudah ada di daerahnya supaya tidak terlalu banyak Wiranilo di daerah tersebut. Terima kasih. Saat ini belum, walaupun itu menjadi wacana bagi kami, itu menjadi masukan juga untuk melimitasi jumlah Wiranilo, tetapi saat ini jujur belum, karena Wiranilo kan beli langsung dari kita, tapi kan ada grosiran juga, itu kan tidak dibatasin. Nanti saya takut teman-teman jadi protes, kenapa Wiranilo itu dibatasin, ini jadi apa ya, pilih kasih ya istilahnya ya, itu juga saya nggak mau terjadi seperti itu, sama seperti kalau reseller Indomie lah kita ngomong ya, mana ada ya dibatasin reseller Indomie, nggak boleh lagi, nggak boleh lagi. Karena kan nanti teman-teman sendiri yang marah gitu. Jadi saya merasa jangan sampai seperti itu. Tetapi itu coba kita jadikan wacana. Sekali lagi kan Lemonilo ini bukan franchise ya. Jadi jangan samakan kita dengan franchise barang gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan Kak Indra. Terima kasih. Terima kasih Kak Indra. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Gita Bucil. Saya pernah lihat di Superindo Bandung jual itu dibatasin juga pembeliannya nggak ya dari Lemonilo? Ini untuk Jual apanya? jual mie pedas Korea. Jujur, service level kita sekarang 40%. Itu saya bukan aja. Service level maksudnya apa? PO-nya 100, terpenuhi 40%. Jadinya denda nggak itu model denda, kita bayar denda. Bulanan ini dendanya nih. Jadi jangan salah paham, kalau kita ke supermarket, kalau kita nggak penuhin ordernya, itu kita tuh harus 85% penuhin order. Itu ketentuan umum di semua supermarket biasanya. Jadi kalau dia PO cuma di bawah 85% yang terfulfill, artinya selisihnya dia namanya rugi dong. Ya itu kita harus bayar kayak gitu. Kira-kira ada denda-dendanya. Ya sekarang kita 40%. Kenapa? Karena kita lebih penting Wiranilo nih sekarang. Jadi teman-teman, kok saya berhenti 1 sekarang? Maksudnya gimana ya, itu yang saya udah bayar denda gitu demi supaya teman-teman bisa dapat satu ini. Jadi jangan khawatir, kita tuh nggak pernah menganak buang ya, kita bagi-bagi semua secara rata. Tetapi teman-teman Wiranilo juga harus pahami bahwa Lemonilo punya customer lainnya. Jadi kita memang harus seadil-adil mungkin satu sama lain gitu. Jangan ada yang diistimewakan. Semuanya buat kita adalah raja, buat kita semuanya kita mau melayani sepenuh hati kita untuk teman-teman semua di sana. Jadi kalau teman-teman sekarang bilang dibatasin nggak? Ya kalau sekarang sih sangat-sangat dikit, teman-teman ke Alfamart aja. Ya sekarang sudah jual adalah Alfamart dan Superindo. Ya hampir pasti sih kosong. So, kalau nggak percaya teman-teman ya buktikan sendiri aja. Kira-kira sih ya boleh dicek langsung. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih sebenarnya menyambung dari pertanyaan Kak Indra Gunawan. Ini Kak Wahid memberikan masukan gimana kalau setiap kabupaten satu distributor. Jadi setiap reseller di kabupaten yang sama ambil di distributor. Gimana menurut Koron? Kalau distributor kita sudah ada. Teman-teman boleh nggak sih ambil di distributor? Boleh. Aja sama Wiranilo, nggak ada bedanya. Jadi kita di setiap kota sudah punya namanya, kota besar ya, sudah ada yang namanya distributor. Cuman kan sekali lagi kalau teman-teman di Wiranilo, ya kalau berhubungan langsung dengan kita, kalau teman-teman yang berdistributor berhubungan langsung dengan distributornya. Tergantung teman lebih suka yang mana. Kalau lebih suka langsung distributor, silahkan. Lebih suka sama kita, silahkan. Jadi buat kita karena distributor juga langganan kita, gitu.
Oke. Tapi distributor satu kota satu, betul. Nggak satu kota dua. Berarti satu kota satu ya, kok ya? Iya, itu udah betul. Itu memang satu. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir nih, tapi mungkin masih ada waktu 5 menit, jadi aku kasih kesempatan untuk satu orang. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa ngobrol langsung sama Koron, bisa nyalain kamera, atau bisa juga nyalain suaranya. Syarat di Oh, ini distributor saya ada. baca ya. Itu Oh, ada yang kalau dari bawah Hida. itu kita tidak membuka, jujur kalau untuk distributor itu kita sudah mempunyai rekanan distributor. Kenapa? Karena barang kita distributor tunggal kita itu jualannya nggak cuma lemon Milo, jualannya juga macam-macam. Banyak sekali barang-barang lain. Kenapa? Karena nama distributor itu nggak bisa cuma punya satu brand. Karena ongkosnya tinggi sekali. Sedangkan distributor itu cuannya itu cuma 2-3% biasanya. Itu mereka punya ini. Kenapa? Cuma itu karena mereka mempunyai banyak sekali barang. Contoh, distributornya Lemonilo juga ada yang mendistribusikan Mami Poko, ada yang mendistribusikan Siantar Top, itu snack-snack, ada yang mendistribusikan Poki, ada yang mendistribusikan Taro. Ada, itu namanya distributor karena mereka itu memang spesialisasinya di distributor. Jadi itulah rekan-rekan kita. Namanya distributor nggak mungkin cuma punya satu brand sekali lagi. Kenapa? Karena mereka itu bukan pemilik brand. Kalau Lemonilo pemilik brand. Distributor kan hanya menyalurkan. Gitu. Distributor nggak hanya menyalurkan produk Lemonilo aja ya, kok ya? Karena juga menyalurkan produk yang lainnya juga. Oke. Ini kira-kira teman-teman dari Wiranilo masih ada yang ingin bertanya? Karena kita punya waktu 4 menit lagi nih untuk ngobrol lebih banyak sama Koron. Bisa hand atau nyalain kamera juga. Oh, ini nih, ada pertanyaan dari Kak Eva. Kak, Wiranilo boleh nggak sih buka Google Maps atau Google Business? Google Maps? Google Map apa maksudnya? Iya, makanya nih. Coba mungkin Kak Eva bisa menjelaskan. Iya, maksudnya apa ya? Oke. Halo Kak Eva. Mungkin mau nyalain kamera dan juga hidupin suara. Halo. Halo Kak Eva. Halo Kak Eva. Ya gini loh, jadi kan saya punya, jadi kalau misalkan saya punya reseller lagi, jadi dia kalau mau buka reseller lagi, jadi bisa ngedetek tuh kalau Google Business tuh bisa kelihatan di Google Map. Di Google Map. Oh, kita nggak melakukan seperti itu karena keterbatasan juga ya. Contoh kita punya outlet kan seperti kita bilang juga sudah ada 60.000 lebih ya. Satu-satu begitu sangat tidak mungkin dan reseller juga kita gimana datanya susah dan kebanyak juga reseller tidak mau kasih tahu titik-titiknya karena kan itu keamanan teman-teman juga ya. Jadi saya tidak menyarankan ya karena nanti semua orang tahu dong teman-teman tinggalnya di mana. Termasuk Shopee. Shopee atau Tokopedia kan tidak memberitahu lokasi teman-teman di mana, cuman kotanya mana, paling kode pos. Kenapa? Itu tidak aman buat teman-teman. Nanti teman-teman punya kalau teman-teman jualan di mana di marketplace, komplain masa mau didatengin sama konsumen ke rumahnya kan takut ya. Jadi itu satu hal yang itu untuk keamanan teman-teman itu tidak kita lakukan gitu. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Eva untuk pertanyaannya. Ya. Oke, ini kayaknya udah gak ada yang nanya lagi di Koron. Mungkin pertanyaannya udah banyak terjawab atau diwakili sama. Terima kasih banyak. Oke. Begitu. Oke, berarti udah nggak ada pertanyaan lagi ya teman-teman karena sudah habis nih waktu. Oh ya, Koron, sebelum kita ke sesi selanjutnya, kita foto bareng dulu ya sama teman-teman Wiranilo nih. Oke, Kak Ardini mungkin bisa di screen Iya, kita foto bareng ya. Mungkin teman-teman bisa nyalain kameranya. Aku pengen lihat nih teman-teman dari bisa nyalain ya kameranya. Kita mau foto bareng sama Koko. Halo semuanya, pada malu ya. Kayaknya belum nyalain kamera. Gak apa-apa kok. Udah siap semuanya? Udah mulai ada beberapa nih. Kita bisa
foto bareng aja dari sekarang ya. Satu, Oke, saat ini bisa bantu foto ya. dua, 1, 2, 3. Satu lagi. Ya, satu lagi. Bentar. Satu lagi, 1, 2, 3. Yeay. Udah ya Kak Dini ya? Sudah. Terima kasih semuanya. Oke, Koron, terima kasih banyak untuk waktunya atas sharing yang udah diberikan ke teman-teman Wiranilo. Semoga pemaparan yang diberikan sama Koronal ini bisa menjadi bagi teman-teman ya. Gak usah khawatir Terima juga nanti kasih teman-teman banyak. kalau ada pertanyaan. Terima kasih banyak, Koron. Terima kasih. Selamat dulu.